Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'yakum lasyatta. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrillah, puja beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan panjang umur sehingga kita masih bisa menghirup udara segar, dan sekaligus kita masih bisa menyempatkan waktu untuk menyimak tausiah-tausiah yang saya kirimkan dari channel Rahmatul Ummah. Kita lanjutkan bahasan kitab dari kitab Tanbihul Ghafilin. Arti daripada Tanbihul Ghafilin adalah peringatan bagi orang-orang yang suka lupa. Nah, apabila Anda seorang pelupa, maka diperingatkan dengan nasihat-nasihat yang ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Bahasan kita kali ini, seorang pengusaha dari latar belakang apapun itu menjadi sukses. Ketika seorang pengusaha menjadi sukses, maka kesuksesan itu bisa menimbulkan seorang pengusaha, satu, mendapatkan titel musyrik, dua, titel munafik, tiga, titel fasik, dan keempat, menjadi titel yang mukmin. Nah, bagaimana seorang pengusaha sukses setelah sukses dalam usahanya berpangkat di hadapan Allah itu menjadi seorang pengusaha yang musyrik? Ketika ditanya, kamu kelihatannya sekarang sudah maju, bekerja di mana kamu? Oh, saya bekerja di bidang anu. Kamu sudah punya mobil, kamu sudah punya harta benda, kebeli sawah, kebeli rumah. Itu hasil dari mana? Itu adalah hasil dari pekerjaan saya sendiri. Itu adalah hasil daripada keringat saya sendiri. Nah, ketika Anda seorang pengusaha sukses, sudah punya anu, tapi Anda berkeyakinan kekayaan Anda itu hasil daripada keringat Anda sendiri, itu adalah seorang pengusaha yang musyrik, tidak mencampur tangankan tentang kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha saya ini tidak ada campur tangannya dengan Allah, tapi hasil keringat saya sendiri. Itu adalah pengusaha yang musyrik. Yang kedua, ada seorang pengusaha yang sukses, tapi kategorinya di hadapan Allah menjadi pengusaha yang munafik. Bagaimana? Wa yara rizqo minallah. Ya. Berkeyakinan orang tersebut rizkinya dari Allah. Nah, lalu selanjutnya, tapi ayutihi amla. Setelah sukses dalam usahanya, ketika ditanya, usaha Anda itu hebat, pesat kemajuannya, harus bagaimana saya ingin meniru kesuksesan Anda? Oh, gini aja, saya bisa sukses ini entah dari Allah, entah hasil keringat saya sendiri. Itu adalah pengusaha munafik namanya. Ada lagi pengusaha sukses itu tapi berpangkat pasek. Setelah berhasil menjadi seorang pengusaha, itu memperkaya diri sendiri, tidak ada kepedulian terhadap orang lain. Ingatlah, sekaya-kayanya Korun, umat Nabi Musa, saudara sepupu Nabi Musa, hidup di zaman Nabi Musa, hafal kitab Taurat. Tapi kekayaannya setelah menjadi seorang pengusaha peternakan yang sukses, ini senangnya menimbun-nimbun harta, memperkaya diri sendiri. Ketika dimintakan zakat oleh Nabi Musa, menolak. Maka setelah sukses pengusaha tersebut, tapi tidak ada kepedulian terhadap tetangga yang terdekat. Ada orang misalkan yang sakit tidak mau membantu membiayainya. Ada misalkan ada rumah
ada istilah rumtilahu, rumah tidak layak huni. Sedangkan rumah yang tidak layak huni itu ada di samping gedungnya yang bertingkat. Masya Allah, itu adalah pengusaha yang fasik. Semakin bertambah hasil daripada usahanya dan diberikan oleh Allah kekayaan-kekayaan yang luar biasa, tapi semakin kaya semakin tidak ada kepedulian kepada tetangga dan kepada sesama. Masya Allah, itu adalah seorang pengusaha yang fasik. Fasik itu berarti orang yang sudah tidak malu-malu lagi dan tidak ragu-ragu lagi untuk berbuat dosa. Masya Allah, maka sisihkanlah hasil usaha Anda itu. Kalau seorang pengusaha kecil, misalkan Anda tidak dituntut untuk mengeluarkan zakat, tapi sodako itu keharusan. Ada sodako wajib, ada sodako sunat. Bagi orang yang sudah nisab untuk mengeluarkan zakat, maka keluarkanlah zakatnya, itu namanya sodako wajib. Bagi seorang pengusaha kecil-kecilan, meskipun Anda itu berusahanya, misalkan jualan, tidak mencapai nisab dengan modal yang untuk berzakat, maka berinfaklah dengan cara infak sunat. Itulah. Yang terakhir, ada seorang pengusaha yang sukses. Ini pangkatnya di hadapan Allah adalah mukmin. Bagaimana ketika orang mukmin tersebut ditanya, kelihatannya Anda itu dulu hidup Anda itu susah, sekarang alhamdulillah kelihatannya diberkahkan oleh Allah. Anda sudah punya rumah, Anda sudah punya kontrakan, Anda sudah punya mobil, dan Anda itu selalu berbagi kepada anak yatim, kepada jompo setiap bulan. Penghasilan Anda dikeluarkan 10% untuk infak. Nah, itu dari mana? Kata orang tersebut, alhamdulillah, saya bekerja untuk menjemput rezeki. Adapun penghasilan saya adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengusaha yang hebat. Lalu setelah berhasil bisa misalkan mendulang rizki, dari sini bisnisnya diberkahkan, dari sana bisnisnya diberkahkan, semakin ada kepedulian terhadap orang-orang yang serba kekurangan. Lihat masjid yang bocor, selalu mau menyumbang. Lihat misalkan ada lagi anak-anak yatim, selalu mengantarkan uangnya untuk anak-anak yatim. Semakin sukses dalam bidang usahanya, semakin besar juga kepeduliannya. Itulah pengusaha, dinamakan pengusaha mukmin. Jadi seorang pengusaha itu ketika sudah sukses dalam mengarungi dunia usahanya, maka akan terbagi menjadi 4 bagian. Ada pengusaha yang musyrik, ada pengusaha yang fasik, ada pengusaha yang munafik, dan ada pengusaha yang mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk pengusaha yang terakhir, semakin sukses, banyak kepedulian kepada sesama yang kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.